Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi asal Amerika Serikat, Bill Gates. Menjadi salah satu negara lokasi uji coba vaksin tuberkulosis. Under the age of 5 died that year. 27 Mei 2025, Bill Gates datang ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, para petinggi negara, dan juga para konglomerat di Indonesia. Ada juga tokoh media yang hadir, ada Najwa Shihab, dan juga tokoh lain yaitu Bobby Kertanegara. Kita nggak tahu apa yang diobrolin sama Bobby dan Bill Gates ya. By the way, di akun Instagram Mbak Najwa, kan Mbak Najwa memposting tuh fotonya Najwa dengan Bill Gates. Nah itu dengan caption yang seperti ini, lihat. Rame itu netizen komentarin positif dan ada juga yang komennya hate comment. Netizen banyak yang mengingatkan Najwa Shihab, jangan lupa nih Bill Gates ini adalah tokoh yang kontroversi sebenarnya. Setelah bertemu Prabowo dan lain-lain, Bill Gates dan Pak Prabowo berangkat meninjau MBG, makan bergizi gratis, yaitu di sekolah. Nah, kedatangan Bill Gates ini di media terlihat bagus, positif, optimis bahwa akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi tidak dengan di sosial media. Sosial media banyak yang pro dan kontra dengan kedatangan Bill Gates. Jadi di sosial media itu rame karena disebut-sebut Bill Gates dan yayasannya, Bill dan Melinda Gates Foundation, melakukan pengembangan vaksin dan uji coba vaksin TBC, tuberkulosis di Indonesia. Bill Gates memberikan hibah dana senilai 159 juta US dollar dan ini ada kaitannya dengan percobaan vaksin TBC di Indonesia. Satu sisi ini hal yang baik. Indonesia dilibatkan ke dalam uji coba vaksin TBC dan ini kan sebenarnya bagus sebagai akses awal terhadap teknologi kesehatan mutakhir. Kita bisa ikut dalam inovasi, bahkan mungkin memperkuat sektor riset dan bioteknologi nasional. Wih, keren. Dan tentu saja selalu ada dua sisi dari cerita seperti ini. Beberapa pihak mengkhawatirkan soal etika uji coba. Ini kan vaksin ya. Ada pertanyaan, apakah masyarakat cukup dilindungi? Apakah semua proses berjalan dengan transparan? Dan tidak mungkin kita pungkiri bahwa nama Bill Gates itu sering jadi sasaran teori konspirasi di media sosial. Dari zaman COVID itu kan. Ya inilah tantangan komunikasi publik kita. Kalau nggak dijelaskan secara terbuka, program ini bisa jadi sasaran hoax. Padahal justru partisipasi aktif Indonesia di forum internasional seperti ini bisa memperkuat posisi kita. Bukan hanya sebagai konsumen teknologi, tapi juga sebagai bagian dari solusi. Lagi-lagi nih, ini pasti akan menjadi kontroversi juga. Karena apa yang terlihat di media kadang tidak sama dengan yang terlihat di sosial media. Selama pandemi, peranan Pak Prabowo itu udah kuat. Jadi, waktu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sudah menunjukkan keterlibatannya dalam logistik vaksin lewat Kementerian Pertahanannya. Sekarang, sebagai Presiden terpilih, dia membawa isu ini ke tingkat global. Dari ketahanan pangan, energi, hingga kesehatan. Keren sih. Visinya jelas, Indonesia harus berdaulat, termasuk dalam urusan vaksin. Kita sudah punya vaksin lokal, seperti Indovac, dan sekarang akan dilibatkan dalam riset vaksin global. Nah, pertanyaannya, apakah ini langkah maju yang strategis atau justru kita harus waspada terhadap keterlibatan asing? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, informasi dan transparansi adalah kunci. Kalau enggak, akan gaduh ini. Kalau masyarakat diberi informasi yang lengkap, jelas, berbasis data, resistensi akan menurun. Dan kepercayaan akan meningkat pasti. Jadi, akhir kata daripada terjebak dalam debat penuh prasangka, yuk kita mulai dengan pertanyaan, apa yang terbaik buat kesehatan masyarakat Indonesia? Itu kuncinya. Kan kita dapat dana gede dari situ. Kalau dirupiahin tuh sekitar 1,6 triliun kalau nggak salah ya.
159 juta US dollar. Kalau disebut dengan kelinci percobaan atau uji coba, kita udah sering jadi uji coba. Dari tahun 1965, masih ingat.